pantun ke apa gitu ya. gitu kan. Kenapa nih coba kompak banget semuanya gitu. Ya udah kalau begitu sesaat lagi ini dia. Kita akan menyaksikan antara Alter Ego Nyx versus Peletron Era. Waduh. Line up-nya juga udah terlihat bagaimana Gami akan ada di side lane. Lalu udah ada di sisi-sisi lainnya diisi oleh masing-masing player. Let's go. Ini dia Lane of Dawn. Yuk, fokus dulu menuju in game semifinal lower bracket. Inilah di Alter Ego Nyx versus Peletron Era. Oke. 1, 2, 3 di bagian tengah langsung aja untuk Cloud-nya mengarah ke area purple buff ya. Dia nggak ke orange buff dulu seperti yang tadi kita lihat beberapa kali ya Be ya. Tapi untuk kali ini langsung mengarah ke area purple buff karena bisa banget ini akan ada sebuah initiate yang dilakukan. Karena sekarang aja coba lihat Dan dia Vivian. juga ngambilnya Phantom Step duluan. Yap. Buat ngedodge gitu, buat menghindari gitu. Masih berhasil untuk mengamankan purple buff-nya karena untuk Vivian sendiri udah menjauh dari area tersebut. Tapi dari Little Wanderer-nya akan menjadi milik dari Shell. Ya dia maksain juga pakai retribution untuk dapetin level 2 terlebih dahulu. Dan juga movement speed tambahan. Ditambah kalau misalkan melihat Shell juga dia kayaknya nggak bakal bisa diinvasi sedikit pun sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Karena mereka dari Alter Ego Nyx juga lagi berfokus sama pergerakan di area jungle sendiri. Lihat kayak Pixie nempelin banget si S-nya biar tetap dapetin farming yang optimal di early game dengan hadirnya monster jungle. Oke, sementara Lepingkan di bagian atas sana juga masih sangat-sangat nyaman sekali sendirian aja. Tapi sekarang udah ada sini yang mendadak langsung hadir. Akankah Lepingkan bisa selamat dari sergapan dua player ini? Sedikit lagi HP-nya tapi masih mendapatkan regen HP. Sedikit lagi Cosmic Vision itu kalau misalkan benar-benar ada follow up damage mungkin bisa langsung dihajar. Tapi kali ini masih menunggu momentum terlebih dahulu Alter Ego Nyx. Peletron Era masih belum ada first blood. Permainan pasif dari keduanya ditunjukkan. Gameplay aman tapi ternyata di arah top lane first blood. Tiba-tiba Lepingkan harus tumbang di arah top lane. Yap, Shell the Little Monster juga udah berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Sementara Queen of langsung maju ke bagian depan. Alexa the Panel Blow juga langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi masih bisa digocek oleh 2 player dari Alter Ego Nyx. Samping-sampingnya udah mulai melakukan rotasi dengan cepatnya kali ini. Coba untuk membersihkan wave minion di arah mid lane. Berfokus sepertinya dengan memberikan efek stun. Langsung mundur ke arah belakang dan bahkan ada satu monster lagi. The Little Monster dari Shell dengan point killnya 2 kill early game carry. Ini bakal jadi mimpi buruk bagi Alter Ego Nyx kalau turtle-nya juga dicuri. Wah, ini tadi sih bagus banget inisiatif yang dilakukan oleh Vivian. Sementara itu udah ada lagi di bagian bawah spiral yang dikeluarkan juga on point. Dari tadi siapapun yang dikeluarkan di saat spiral dikeluarkan ini benar-benar terkena ke arah player dan tanpa adanya miss. Sementara itu udah ada satu tadi phantom step, untungnya masih bisa ditahan oleh Fumieko. Lompat lagi ke bagian belakang dari Geminya, hanya saja masih belum terlalu sakit lagi. Tuh lihat tuh golnya tuh. Nyopet lagi. Tuh enak ya. Nyopet lagi. Dan Queen of-nya langsung rotasi ke arah top lane karena dia tahu dia melakukan change lane di sini beserta Gami yang tadi ada di arah top lane. Kali ini langsung melakukan pertukaran dan sementara itu Vivian harus ditumbangkan di take down di sisi lain. Cini hanya membersihkan dengan Meteor Shower. Iya, Meteor Shower dari sebelah kanan tadi langsung menembak ke arah wave ini yang ada di bagian mid lane. Sementara Karim melakukan farmingan kembali, Cloud-nya ada di bagian atas sana. Mungkin sambil mengumpulkan farmingan ataupun Art of Tiperia. Dan mungkin saat lagi kita akan melihat akankah ada Blazing Duet yang dikeluarkan. Wow, sedikit lagi SP tersisa dan sedikit lagi dikejar oleh Cloud-nya. Akankah bisa bertahan? Tidak, ternyata Bung KB. Sayang banget ternyata yang di sana bagian dari Viviannya juga agak sedikit terlambat untuk mengcover karena mungkin tidak ada yang expect bahwa Asnya udah sampai di arah top lane. Baik. Sementara Cini juga masih melakukan rotasi, tapi untuk sekarang Imperial Justice-nya berhasil mengenai ke arah satu player yaitu Lunox masih terkurung di bagian dalam. Sementara itu udah ada Guardian Bulwark yang langsung dikeluarkan oleh Lolita. Terhambat sudah semua damage dari Meteor Shower. Gitu, Pak. Iya itu kayak gitu tuh bunyinya tuh Pak. Dulu biasa sama Kimi juga tuh Pak. Nah, Amang nih tapi emang Chang'e sih, Chang'e itu emang kayak lebih optimal banget di kontes sama Lolita. Makanya aku bingung ketika tadi udah nongol Shadow Peak Valir, kenapa tidak Valir? Mereka mungkin ada 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 perspektif tujuan lain ya kayaknya ada Pak. tujuan lain, iya. Peletron Era punya tujuan lain bagaimana cara memanfaatkan si Chang'e ini ketika mungkin nanti Lolitanya udah mengeluarkan
Guardiannya. Dan kali ini Fancy Nancy dalam ancaman langsung ditumbangkan begitu saja lagi dan lagi. Karinya dari Shell dapatkan point kill dan ternyata Fumieko mentok tembok di depan, terkena satu pergerakan dan bahkan ada 19. blast-nya kena 3. Fumieko tetap down dan bahkan mungkin kali ini langsung dapatkan ke depan sana. Mega kill bahkan diamankan oleh seorang Shell, the little monster. Iya, dan Ash pun nggak mau terlalu masuk untuk memberikan blazing duetnya Pak ya, karena masih ditahan aja di luar dari outer turret yang ada di area mid lane. Dan ini dia replaynya. Nih kalau misalkan ngeliat kayak gini ngeri Pak, Kari Pak di awal-awal game 4 kill loh Pak. Nyaman banget sih ini Karinya ya. Pasti bakal berhasil lagi karena sekarang kita udah tahu lah kalau Kari sebagai penghancur tank, siapapun yang ada di depannya pasti akan dilumat kalau memang item-itemnya sudah Nah mumpuni. Turtle lagi yang kedua, lihat networknya Kenyang, sudah mulai beda 2000. Bahkan sudah ada beberapa item core utama dari teman-teman Beletron Era. Mereka benar-benar unggul di atas angin. Fancy Nancy, sementara untuk Fumieko juga di bagian bawah berhadapan langsung digetok nggak kena. Ternyata Uranus masih berhasil menggocek aja Gami, masih berputar-putar aja di balik tembok yang ada di Lane of Down. Tapi dari Shell masih melakukan farmingan dengan sangat nyaman tanpa adanya gangguan. Mulai lompat ke bagian depan tapi ternyata salah rumput. Iya. Mungkin pengen tebak-tebak buah manggis. Iya. Iya, gak manis. Tebak-tebak buah mangisku melompat tak kena, udahlah menangis. Oke, selanjutnya sementara Queen of dan juga Shell the little monster ada di bagian atas, mereka melakukan sebuah rotasi yang sangat-sangat baik sekali. Tadi ada di bagian bawah, ada di bagian tengah, sekarang ada di bagian atas. Sylvana juga udah mendekat. Ada dua hero dari Alter Ego, akankah mereka menjadi korban dari Karinya? Karena Kari sekarang udah memiliki damage yang sangat-sangat sakit sekali. Bahkan Lunoxnya harus mengeluarkan Guardian ini. Bahkan di flick out ke depan sana. Lebinkan langsung mencoba untuk memberikan efek stunnya dari Vivian. Dan ditukarkan double kill, endless battle. Langsung melakukan rotasi juga dari Cini dan juga Vivian. Dijemput dong buat menuju ke arah mid lane. Mana meteor showernya hanya untuk membersihkan wave minion. Dan lihat di sana Ash tidak akan bisa untuk mendapatkan mid lane turret. Iya, gagal untuk mendapatkan mid lane turret. Tapi ternyata di bagian atas sana mereka memiliki sebuah initiate yang sangat-sangat baik sekali. Mereka mendapatkan satu outer turret, tapi sekarang dibalas di bagian bawah. Outer turretnya juga udah hilang. Mau gimana ya mereka ya? Ashnya juga belum ke take down sih, hanya saja mungkin mereka berdua masih melakukan farmingan dengan sangat-sangat cepat sekali karena masih sama-sama level 10 juga. Walaupun pastinya ada perbedaan gol karena untuk Karinya sendiri udah 6 poin kill tanpa adanya death yang dia dapatkan. DHS sekarang dimiliki oleh Cloud, lalu udah ada Turtle juga yang mulai dicolek-colek oleh Kari, Chang'e dan juga Sylvana, di mana lapu-lapu ingin mencoba mendekat. Kalau kita melihat dari minimapnya ada Uranus bahkan yang nge-backup pergerakan dari rekan-rekannya. Tapi di bagian atas sana untuk Benedetta yang mulai langsung dirasa bisa-bisaan aja. Udah ada satu blazing duet menghilang sudah untuk Benedettanya, dan Lord kembali hadir untuk Beletron Era. Yes, dan kali ini benar-benar dihajar. Langsung ada satu Imperial Justice ke depan, kena dua bahkan dari Spirit Starlingnya. Damage-nya terlalu over. Bahkan godlike diamankan oleh Shell the little monster. Fumi mengincar ke arah belakang dan double kill, bahkan Omenon Blast-nya di flicker tapi nggak kena siapa-siapa. Di belakang akan kena blazing duet. S-nya malah terkena efek slow, terkena burning effect dan harus dipukul mundur. Ada Gami memberikan efek stun juga daripada seorang Pixie, tapi S-nya masih bisa survive blazing duet. Coba untuk defense terlebih dahulu, tapi turretnya udah harus down. Double kill karena Vivian dan S masih bisa survive. Yap, masih tertinggal satu level sekarang untuk Ash-nya karena untuk Shell juga udah level 12. Tadi udah ada 2 tambahan poin kill lagi untuk Karinya, 802 sekarang. Wah, kenyang banget sih ini Shell di awal-awal. Pasti akan sangat-sangat gumoh sekali untuk goldnya. Tapi untuk sekarang kita lihat 6.800 berbanding 6.100. Yes, coba untuk terlebih dahulu tarik lagi gameplaynya. Pelan lagi, Wind of Nature mungkin bakal jadi jawaban bagi seorang Shell karena dia udah 8 kill dan dia harus berhati-hati sama Ash yang levelnya sama persis kayak Kari yang dimainkan sama Shellnya sendiri. Kalau misalkan dia mau bikin ke arah Golden Staff, malah sebenarnya Ash yang dalam ancaman karena dia belum punya Wind of Nature. Yap, karena untuk Kari sendiri sekarang juga udah memiliki Wind of Nature. Setidaknya itu akan bisa nge-backup dirinya dari physical damage yang akan dikeluarkan oleh player-player dari Alter Ego Nyx. Tapi sekarang Golden Staff-nya udah jadi, kemana lagi arah perginya item yang akan dikeluarkan oleh Cloud? Pelan-pelan tapi pasti ya kan. Pelan-pelan asal kelakon aja udah 7.300 berbanding 6.800.
Sementara untuk Uranus ada satu piece dari item-item defense yang akan dia gabungkan untuk menjadi item utama. Sementara itu udah ada spiral lagi, diambil stacknya Art of the Fairy di bagian bawah. Fumi Eko masih menjaga lane-nya di bagian tengah, di bagian sungai udah ada Lord yang dicolek-colek oleh Karinya. Ini kayak jadi pelan lagi, kayak early game lagi tadi. Iya, santai sih pola permainan yang ditunjukkan. Nah sekarang Lordnya berhasil diambil oleh Imperial Shell. Justice-nya ke S, tapi lihat blessing duetnya Wow. langsung meratakan dua hero sekaligus. Vivian dan juga Gami harus down, tapi di belakang lihat Shell-nya free hit banget, legendary, bahkan 9 kill tanpa balas. Dan ini benar-benar harus ditukar 2 untuk 2, tapi Lord sudah berjalan berlenggang leha di arah top lane. Ya, tetap menjadi sebuah ancaman untuk Alter Ego Nyx, di mana mereka juga lagi kehilangan satu core utamanya. Ini Meteor Shower udah dikeluarkan, lalu ada Alecto juga tadi. Imperial Justice-nya bagus. Lagi dan lagi untuk Vivian-nya, dia mengeluarkan Imperial Justice tepat waktu, on position juga, di mana ada initiate langsung yang dikeluarkan oleh rekan-rekannya, ada damage tambahan yang langsung hadir untuk nge-backup pergerakan dari Vivian, mengakibatkan pemain dari Alter Ego Nyx harus runtuh. Betul sekali Pak, dan lane-nya segera disikat, Be. Langsung disikat tanpa adanya ampun. Pixie harus down, ternyata legendary diamankan begitu saja oleh Shell the Little Monster. Langsung ke arah bottom lane. Lihat bagaimana power dari seorang Kari tanpa adanya tumbang sama sekali. 10-0-2. Yap, benar sekali. Satu di bagian bawah sudah mulai dirubuhkan, di bagian tengah pasti akan langsung diharas kembali. Sementara itu dalam lompat ke bagian bawah. Baik banget Bung Kabe. Dan ternyata malah Fumi Eko yang ditumbangkan begitu saja. Walaupun wave minionnya bersih, tapi Queen of-nya tidak tumbang Pak Pulung. Dia hanya sekarat dan langsung pulang dengan menggunakan an eye for an eye. Waduh, setiap initiate yang dilakukan ada satu yang tumbang, initiate lagi ada satu lagi yang tumbang. Ini akan sangat berbahaya sekali untuk Alter Ego, di mana mereka bisa dibilang defense-nya agak sedikit jadi kocar-kacir nih Pak ya, diserang habis-habisan. Ini Pixie-nya sih yang harus lebih berhati-hati, jangan sampai dia ke pick off lagi kayak tadi, karena dia dibutuhkan di momentum Numeron Blast-nya. Jadi pas Numeron Blast langsung Blast duet beredet gitu. Waduh, itu mantap. yang pastinya Numeron Blast-nya juga udah full charge ya Pak ya, Iya, agar menimbulkan Pak. efek stun segitu. Benar banget Pak. Kalau tidak ya. Soalnya nge-cancelnya belum ada nih kecuali Wind of Nature. Ini S sebenarnya punya keuntungan di sini kalau di late game. Kalau setup momennya dapet. Kalau setup momennya dapat, Yes. udah sama-sama full itemnya, pasti akan sangat sakit sekali, apalagi kalau dia mengumpulkan stacknya penuh. Di bagian bawah Benedetta Queen of kabur. Rubuh habis itu dindingnya. Wah, kok dindingnya? Panik. Gak bisa dong Pak. Nanti kan jadi jamet kalau dindingnya baring. Enggak itu, Be. Oh enggak. Oh sekarang ganti ya? Who do you think you are? Pulang sekolah bukannya ganti baju, malah joget. Vivian udah mulai coba untuk di-engage tentunya dengan dua match kayak gini yang benar-benar terpress dari area jungle. Waduh ya. Sementara itu dari pemain-pemain yang kita lihat dari Alter Ego Nyx juga mereka semua masih sangat full defensif sekali, belum bisa maju sedikit pun ke bagian depan karena pemain dari Peletron Era juga udah sangat-sangat menekan sekali. Gak bisa Pak, kalau misalkan mereka maksain maju dan ternyata belum di setup sama Pixie, yang ada teman-teman dari Peletron Era bakalan sempat untuk mundur semuanya. Atau malah jangan-jangan di cancel sama Vivian, langsung di stun gitu aja. Oke, Fancy Nancy harus balik dulu ataupun pergi ke area tengah perlahan dan harus balik lagi, nggak bisa terlalu berlama-lama sendirian di saat berada di bagian mid karena kita nggak tahu di area bush ada siapa aja. Uranus dan juga Chang'e ada di area top lane, mulai perlahan masuk juga ada Vivian di bagian tengah. Lalu udah ada satu antivirus untuk Fumi Eko. Lapu-lapu semakin tebal lagi. Oke, 9-14. Perbedaan network menuju ke angka sekitar 9.000 dan Lord kali ini yang kedua kan muncul di menit yang ke-13 akan lebih berbeda dengan Lord yang pertama tadi. Kali ini Kari, ingat Kari butuh menculik satu hero minimal, jadi mereka bisa memaksa untuk Lord yang kedua. Tapi setup jungle-nya udah mulai rapi banget dari teman-teman Peletron Era, mereka nggak mau ketinggalan dan Lord-nya juga sudah mulai muncul. Lihat dari bottom lane-nya, lihat bagaimana S benar-benar mendorong semuanya dan bahkan ada satu buah mata daripada seorang Pixie untuk melihat ke arah jungle milik Alter Ego Nyx di bagian bawah, sehingga S-nya masih bisa mundur dan coba untuk reset terlebih dahulu. Yap, Lolita juga perlahan maju tadi kalau kita lihat dari minimapnya. Hanya saja Lunox sekarang lebih terfokus untuk menghilangkan wave minion, mulai melakukan rotasi ke arah yang berbeda dan semuanya sepertinya akan melakukan kontes di area Lord nih Bung Kabe.
ditahan terlebih dahulu. Gami dalam ancaman, lihat Pixie-nya menahan semua damage yang ada, belum keluar dari satu pergerakan Numen Blast-nya, mana Numen Blast-nya langsung dimakan begitu saja, tapi stunnya kena 2, tapi namun sayangnya Fumi harus down. Queen of mengincar ke depan, lihat Vivian yang masih survive, masih ada Immortal, dan shield-nya tidak akan bisa menyelamatkan seorang Lolita. Blazing Blade ke belakang, Cini ditumbangkan, tapi ternyata lihat damage daripada seorang Shell, namun Shell-nya tershutdown dan Vivian masih bisa ngibrit kabur ke belakang, langsung balik lagi mencoba untuk Spiral Starling. 2 melawan 2, 2 match melawan 2, super duper tanky. Vivian masih punya flick out dan masih bisa survive. Peletron Era masih mengendalikan pola permainannya. Waduh, 2 lawan 2, ini ada 2 sosok wanita tadi tertinggal di area yang sangat-sangat mengerikan nih, zona perang yang untungnya mereka tadi terpisah, tapi mereka juga bisa membalikan keadaan, mereka bisa mendapatkan core utama yaitu Kari. Hanya saja untuk 2 orang terakhir gocekannya masih belum bisa didapatkan oleh player dari Alter Ego nih, tapi untuk sekarang Lordnya udah masuk ke dalam area base turret yang dimiliki oleh Alter Ego Nix, tapi udah tumbang bokapnya Hylos. Berapa? Ini untuk untuk Uranus Pak ya, agar mananya tetap bisa di spam. benar, tidak bisa habis, bisa nge-spam juga, ada cooldown. Tuh Cininya. Sekali disembur acikawar gitu. Acikau. Udah 13.500 dan Immortal pun sekarang dimiliki oleh Kari, Windtalker, WON, ada Endless Battle, Raptor Macet juga. Sementara untuk Cloud-nya udah full item, hanya saja tidak ada Immortal. Sebenarnya emang kalau ngeliat dari Cini dengan posisi kayak tadi, dia bener-bener nungguin timing dari shieldnya Pixie, dia emang gak butuh NOD sebenarnya. Dia lebih butuh untuk ngeburst langsung si Ash-nya ini. Cuma jangan sampai Cininya kayak tadi langsung dikeker sama Ash, langsung ke belakang Ash-nya. Oke, ada satu item yang ditukar juga, sementara itu Kari menukar satu item junglernya ya Pak ya. Ada Raptor Macet yang ditukar, lalu untuk dia mau ngadu dari segi durability. Durability juga akan ditambah, mulai berhasil untuk mencolok ke arah bagian depan. Lalu untuk Lolitanya harus mundur terlebih dahulu. Beast Killer 15 stack, nambahin armor dan juga magic defense. Jadi kalau misalkan kita ngelihat tadi ada Blazing Duet yang mungkin sangat merontokkan punggung dari Shell, karena dia bisa lebih sustain. Oracle. Sedikit lagi dari wave minion ini dia. Momen terusnya, akankah dengan satu wave minion ini mereka bisa masuk ke bagian dalam dan meruntuhkan satu individual turretnya, berhasil gundul sudah Pak. Langsung gundul Pak Dundul, kali ini langsung 3 wave minion akan menjadi super minion. Sementara Lord 80 detik lagi akan muncul di Land of Dawn untuk Lord yang ketiga. Apakah Alter Ego Nix mampu untuk mengambil 1-2 kesempatan yang mungkin ini bakal jadi kunci mereka untuk melakukan serangan balasan? Cini masih berputar-putar aja, ada orange buff yang langsung nongol tepat di depan mata. Dimandiin cepet banget. Cepat banget. Winter bahkan ini bakal jadi jawaban banget sih. Winter di Cini, Flicker langsung menghindari bagaimana S-nya yang tersisa hanya ada 1 buah Battle Mirror ini. Ini udah mau freestyle sepertinya. Antara mau freestyle ataupun nanti menyelamatkan dirinya sendiri. Lebih ke menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kayaknya Pak ya. Kalau freestyle sih hitungannya Jumawa ya Pak. Iya, Jumawa memang Pak ya. Bahaya Pak. Karena kemarin juga, untuk sekarang juga ada beberapa momen di mana apabila mereka udah merasa di dalam keadaan yang sangat-sangat owning sekali, wah Winter Ranger langsung dibeli Pak, langsung disiagakan. Makanya Pak. Masuk base Winter udah menang begitu. Kalau menang ternyata kalau kalah buset nyeselnya ampun-ampunan itu mah. Oke, Ash di bagian bawah juga maju tapi belum mau melakukan Battle Mirror Image ke bagian depan. Blazing Duet juga masih ditahan, gak ada stack yang berhasil diambil oleh Ash karena bingung mau pergi kemana gitu loh. Semua pergerakannya dikunci oleh player dari Peletron Era. Yes, Shell the Little Monster coba untuk nge-set up ke bagian purple buff kali ini untuk mengamankan terlebih dahulu. Dan kalau misalkan lihat dari Pixie, ini kayaknya emang harus benar-benar gimana caranya Pixie dapat setup yang kayak tadi ya, stunnya langsung kena 2, jangan sampai misuse dari Numenon Blast-nya. Jangan sampai ya di saat kita menggunakan, karena untuk ultimate masing-masing juga pasti akan ada jarak waktu yang cukup lama ya, jangan sampai salah. Tapi untuk Fumi Eko juga di bagian atas sana clear minion kembali, nggak mau minionnya langsung menabrak masuk ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi di bagian bawahnya udah ada initiate yang dilakukan, di bagian atas juga ada pertempuran. Vivian pun langsung maju sendirian, tapi teman-temannya harus balik mundur dulu karena Lord udah hadir.
Benar sekali, dan kali ini Lordnya langsung coba untuk dicolek tapi enggak. Shellnya bakal coba untuk mengamankan satu buah purple buff lagi, memastikan bahwa dia memiliki keunggulan yang lebih daripada sebelumnya. Sementara Vivian mencoba untuk mundur terlebih dahulu, langsung di Seimei Umbrella. Lumayan pedih karena ada efek NOD juga di sana, tapi lihat Gami. Dia punya Immortal, dia punya Oracle, ini bakal tebel banget sih. Apalagi dia punya Blade Armor, so mungkin bakal jadi ancaman banget bagi Cloud dari S-nya ketika dia ingin melakukan poking damage ke depan. Dan lihat, Shell dari Little Monster coba untuk menarik semuanya. Ada Lele juga di samping. Lele mengincar ke arah samping dan bakal ada Dominon Blast. Gak ada yang kena. Pixie sudah membuang flicker dan bahkan ultimate skillnya, namun Chini langsung diincar ke arah belakang. Lihat posisi dari Gami dalam keadaan sekarat. Shell dari Little Monster juga di recheck begitu saja, dan mereka dari Alter Ego Nyx memilih untuk mundur pulang karena minionnya sedang berjalan. Iya, minion pulang karena akan menabrak ke arah wave dari base mereka. Sementara itu di bagian lore mereka berhasil untuk bisa mendapatkan lore ini tanpa adanya gangguan. Kenapa? Karena tadi ada beberapa player dari Bellator Era yang bisa mereka lumpuhkan. Baik banget, ada Imperial Justice di bagian belakang, tapi ternyata itu bisa menimbulkan hasil yang sangat-sangat maksimal sekali loh tuh lihat. Yes. Ini benar-benar on point banget karena belakangnya langsung masuk semuanya kayak kok. Dan kali ini melihat adanya pertikaian di depan sana, S dalam keadaan yang cukup sekarat, tapi lihat Gaminya juga benar-benar terancam. Blessing Duet digunakan, Lordnya tersisa satu bar lagi, dan Vivian kayaknya bakal mencoba Imperial Justice tapi tidak mendapatkan apapun. Di arah top lane Queen of mencoba untuk membersihkan minion, tapi ada Fumi di sana untuk mendorong minion yang hadir di 10 detik lagi. Berhasil mendapatkan minion ataupun lore untuk yang pertama kali, dan juga lore yang udah di enhance. Pastinya ini akan menjadi sebuah keunggulan untuk Alter Ego. Apakah mereka bisa memanfaatkan momentum ini, ataukah nantinya dari Bellator Era akan membalikkan keadaan kembali? Fumi langsung ganti untuk item Heptasis. Dari item Defendful dia mulai satu demi satu dirontokin itemnya. Dia ngincer damage kali ini. Mid lane bakal ditubruk begitu saja. Sepertinya, ya nggak bakal bisa di defend dengan cukup lama. Vivian dan juga Shell jangan sampai kecuali kayaknya di depan sana langsung ada pergerakan juga. Lihat Pixie-nya, nungguin momentum. Ingat Pixie, 13 detik lagi dia punya flicker. Bakal jadi huge Numenon Blast kah di sini? Top lane bakal langsung diajar. Masih ada Shell ditunggu sama Chini. Meteor Shower langsung digunakan begitu saja ke arah Lordnya. Lordnya masih ada sekitar 14.000 HP lagi. Vivian mencoba untuk menahan deal damage. Lihat di sini Numenon Blast-nya kena 2. Langsung di Blazing Duet di depan sana, dan bakal ada Imperial Justice, dan lihat Chini-nya jangan down. Melungking Momo double kill dari Fancy Nancy, dan hilang begitu saja Queen of-nya. Vivian juga harus tumbang, dan di sana triple kill dari Fancy Nancy. Alter Ego Nyx langsung melahap ke arah depan sana, dan bahkan Grizzly ke arah Shell dari Little Monster. Just a huge comeback dari Alter Ego Nyx di game yang pertama. Langsung diratakan begitu saja ke 5-5, dan freestyle dulu bos dari Fancy Nancy di depan base, dan lihat langsung itu rumah nenek loncat-loncat.